MKD jangan latah menanggapi hal-hal yang dilontarkan oleh anggota dewan. Ya. Bisa-bisa MKD yang dibubarkan. Yang ngelaporin siapa? Aditya. Begini, Latar belakangnya belum disampaikan ke. saya minta MKD menempatkan pada porsi tugas kewenangan dan tugasnya ya. Mahkamah Kehormatan Dewan. Ya. Selama hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik, kepentingan rakyat, ya, dalam konteks kita ini berpartai maupun juga menjalankan fungsi sebagai anggota dewan, kita tetap melihat bagaimana dewan ini supaya terhormat. Dewan ini terhormat itu ada dua, keputusan kelembagaan dan juga perilaku anggota dewan. Jangan MKD terlalu latah mengurusi hal-hal yang menyangkut fungsi tugas anggota dewan. Ya. Kalau itu dalam ucapan, di dalam sikapnya mencederai institusi dewan, silakan. Tapi kalau itu dalam rangka tugas dia yang diberi amanah dan mandat rakyat, jangan kemudian MKD menjadi polisi. Ya. Saya tetap hormat pada MKD. Misalnya perilaku yang disorientasi anggota dewan terhadap berbagai hal yang mencederai nama baik institusi, itu dipanggil monggo. Ya. Dan saya yakin MKD tidak akan memanggil Mbak Rieke Diah Pitaloka terkait dengan statement-statement yang menyampaikan aspirasi masyarakat terkait dengan pelaksanaan penerapan PPN 12%. Silakan saja yang setuju sama yang sudah, ya, itu menyampaikan aspirasi sehingga rakyat menjadi cerdas. Yang penting kasih argumentasi. Kalau yang merasa bahwa itu sudah merupakan suatu keputusan DPR dalam bentuk undang-undang, yang disoroti Mbak Rieke setahu saya adalah implementasi timingnya yang mungkin dinilai masih perlu dicermati kembali, ya, supaya rakyat ini tidak menjadi beban. Ya. Karena yang namanya APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara ini harus ideologis, harus berorientasi pada kepentingan rakyat. Tidak hanya belanjanya saja untuk rakyat, tapi pendapatannya juga tidak boleh mencekik. Tapi karena undang-undang itu sudah diputuskan dan harus dilaksanakan, saya kira masukan-masukan yang mungkin menolak atau perlu mempertimbangkan kembali bisa disalurkan lewat usulan-usulan, misalnya terhadap perubahan APBN tahun 2025. Dan saya kira Pak Prabowo juga tidak serta-merta kemudian ingin mencekik rakyat. Mari kita kritisi bareng-bareng antara yang setuju dan tidak setuju pada saat implementasi PPN 12% ini diterapkan. Yang penting argumentasinya. Saya sepakat dengan kawan-kawan PDI Perjuangan, kita ini ada di luar pemerintah. Tapi saya tidak setuju kalau kita a priori terhadap kebijakan pemerintah. Ya. Kita harus membela pemerintahan Presiden Prabowo ini dengan cara yang benar. Benar menurut apa? Yang benar menurut cara pandang ideologi Pancasila. Yang kedua, benar menurut cara pandang konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Yang ketiga adalah benar menurut kepentingan rakyat. Selama tiga hal ini memenuhi prasyarat, yang jelas tidak akan kemudian a priori. Dan kalau memang mengkritisi dengan cara pandang yang argumentatif,
Kalau argumentatif mesti solutif. Kalau argumentatif tidak destruktif. Ya. Nah, kalau cara menyampaikan hal yang kritis ini kemudian MKD ikut-ikut mengintervensi hak imunitas anggota dewan, nggak bisa. Maka saya percaya MKD juga tidak latah kemudian setiap anggota DPR yang kritis dipanggil. Emang siapa MKD? Sudah dijadwalkan Mas, habis reses bakal dipanggil kan? Ya. Saya memprotes itu. Ya. MKD jangan latah menanggapi hal-hal yang dilontarkan oleh anggota dewan. Ya. Bisa-bisa MKD yang dibubarkan.